Episode 192, Kejadian Malam Hari. Selepas melakukan evaluasi mendadak, ia segera pergi ke ruangan direktur untuk beristirahat sejenak. Pajri menelisik seluruh bagian ruangan yang terlihat lebih mewah dibandingkan ruangannya yang ada di perusahaan inti. Uangku habis hanya untuk membuat ruangan mewah ini. Sialan, umpat Pajri kasar. Ia meraih ponsel dan menghubungi seseorang yang kini tengah menunggu maaf darinya. Angga, teman masa kuliah yang sudah membuat Pajri marah besar karena menyukai adik kecilnya dan juga berani membawa kabur Ipana keluar kota tanpa alasan yang jelas. Hampir saja Pajri membunuh laki-laki itu, walaupun Ipana baik-baik saja, namun ia tidak akan rela siapapun berbuat kurang ajar kepada keluarganya, apalagi kepada Ipana. Kini Angga sedang menjalani masa tahanan yang diberikan oleh Pajri di suatu tempat agar ia bisa mengintrospeksi dirinya. Tut tut tut. Halo, ucap Angga gugup bercampur rasa tidak percaya. Bagaimana apa lo sudah menyadari di mana letak kesalahan lo? Tanya Pajri dingin. Aku sudah menyadari kesalahanku dari dulu, Ji, ucap Angga lirih. Masih mau melarikan adik gua lo? Enggak, gua nggak berani lagi, serga Angga cepat. Bersiap-siaplah 1 jam lagi, akan ada orang yang menjemput lo ke sini, kita bertemu besok di Jerman, ucap Pajri dan mematikan ponselnya tanpa menunggu jawaban apapun lagi. Ia tersenyum semirik, hal gila apa yang tengah ia lakukan sekarang? Mengangkat Angga dan Bagas untuk menggantikan posisi direktur di perusahaannya tanpa berkompromi. Tentu saja mereka adalah orang yang memang menghargainya sebagai atasan dan mereka memang dapat dipercaya. Malam menjelang, Pajri masih berkutat dengan ponsel dan laptop untuk melihat kekacauan apa lagi yang ada di perusahaannya. Ia mendesah berat karena memikirkan banyak hal. Ingin rasanya kembali ke masa kecil yang hanya memikirkan produk baru yang harus ia ciptakan tanpa mengelolanya. Namun sekarang ia sedikit menyesal karena setiap produk yang ia buat sudah memiliki cabangnya masing-masing. Apalagi perusahaan pesawat miliknya yang sudah tersebar di 10 negara maju di dunia dengan permintaan pasar yang sangat tinggi. Belum lagi endorsement yang semakin banyak masuk, pabrik dan showroom mobil mewah miliknya yang juga tersebar di berbagai negara. Setiap tahun ia akan mendapatkan berbagai macam penghargaan sebagai pengusaha muda. Ia terkadang merasa lelah dengan semua ini. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi Pajri yang masih tinggal di gubuk tua, yang selalu merasa bahagia setiap kali ia berhasil membuat barang yang baru. Bunda bilang aku harus bersyukur atas pencapaianku. Bukankah ini yang aku inginkan? Membangun perusahaan dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi ini terlalu banyak, aku merasa ingin tidur di pangkuan bunda saja setiap hari, atau menjahili Ipana, ucap Pajri tersenyum kecut. Teng nong, Pajri mengernyit ketika mendengarkan bel apartemennya berbunyi. Siapa yang berani malam-malam seperti ini? Apa hanya orang iseng saja? Ia hanya mengerikkan bahu tidak peduli, namun bel itu kembali berbunyi bahkan lebih sering. Ia segera melihat siapa yang ada di luar melalui kamera pengawas. Pajri terbelalak ketika melihat perempuan cantik tengah berdiri di depan pintu apartemennya. Pajri segera berlari untuk membuka pintu dan mempersilahkan Juwita masuk. Gadis itu terlihat kelelahan dengan baju yang sama seperti siang tadi. Duduk dulu, Kak, ucap Pajri. Ia berjalan mengambilkan gadis itu segelas air hangat dan beberapa cemilan. Kakak dari mana? Tanya Pajri yang melihat keadaan Juwita tidak baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, hanya saja ada sedikit masalah tadi di jalan. Mobilku tiba-tiba saja mogok di depan kafe yang ada di persimpangan jalan. Driverku juga sudah memanggil tukang bengkel. Mereka mengatakan jika mobil itu harus diderek dan bisa diambil besok. Beruntung tadi siang kamu memberitahu di mana tempat tinggalmu sekarang. Jadi, apa boleh aku singgah sebentar untuk beristirahat? Ucap Juwita menghela napasnya. Iya, boleh Kak, tapi kakak tidak apa-apa kan? Tanya Pajri khawatir. Apa kamu mengkhawatirkanku? Ucap Juwita tersenyum. Dek, wajah Pajri memerah, ia terlihat salah tingkah ketika Juwita mengatakan hal itu. Ia memang merasa khawatir karena Juwita adalah perempuan yang sedang membutuhkan pertolongan, hanya itu saja tidak lebih. Juwita menjadi gemas melihat wajah merona Pajri. Ia merasa jika pria tampan yang ada di hadapannya ini sudah mulai menaruh perhatian kepadanya. Namun Juwita segera sadar karena sangat tidak mungkin ia bersanding dengan Pajri yang begitu sempurna. Apa kakak sudah makan malam? Tanya Pajri mengalihkan pembicaraan. Aku sudah makan. Kriuk kriuk. Perut Juwita berbunyi dan langsung membuat wajahnya merona. Sementara Pajri hanya bisa menahan tawannya. Ia segera mengajak Juwita menuju dapur dan menghidangkan beberapa makanan yang ada di apartemennya. Aji hanya punya itu Kak, makanlah, ucap Pajri. Terima kasih, aku jadi malu. Jangan sungkan. Pajri kembali mengambil laptop untuk menyelesaikan sedikit pekerjaan yang tertinggal.
Fajri bingung ketika melihat Juwita yang tertidur di atas sofa ruang tamu. Padahal Fajri berusaha meninggalkannya selama 10 menit saja. Aduh, Aji harus apa? Ucapnya bingung dan menggaruk kepalanya. Selain Ipana dan Fajira, ia belum pernah berada di dalam situasi seperti ini sebelumnya. Apa aku telepon Dede atau Bunda saja? Duh, pasti mereka sudah tidur. Kalau Kak Juwita aku biarkan tidur di sini pasti punggungnya akan sakit besok waktu bangun tidur. Tapi kenapa aku jadi sulit berpikir seperti ini? Ucap Fajri frustasi. Pada akhirnya Fajri memutuskan untuk menggendong Juwita menuju kamar tamu dengan hati-hati. Wajah cantik itu terlihat kelelahan karena bekerja. Walaupun seharian berada di luar, tetapi wangi khas dari tubuh Juwita masih berusaha untuk membelai hidung Fajri dan membuat tubuhnya terasa panas. Aku harus segera membawa kakak Juwita sebelum hal lain terjadi. Batin Fajri bergegas. Duk, tanpa sengaja kepala Juwita terbentur pintu, namun gadis itu hanya melenguh sebentar saja sambil mengusap kepalanya dan kembali terlelap. Fajri meringis dengan jantung yang semakin berdetak tidak karuan. Ia segera membaringkan Juwita di atas kasur dan memilih untuk keluar. Gila-gila. Semoga Bunda gak tahu apa yang terjadi hari ini. Kalau sampai tahu habis aku, ucap Fajri dengan wajah pias ketika membayangkan bagaimana marahnya Fajira nanti. Aku harus segera tidur, ucap Fajri kembali ke kamarnya dan tertidur. Namun, matanya seolah enggan untuk terpejam. Suhu tubuhnya meningkat karena wajah cantik Juwita kembali terbayang di kepalanya. Ingat kemarahan Bunda, Fajri. Ingat Bunda pasti akan kecewa. Ayah pasti akan marah dan akan sakit. Ayo, jangan sampai melakukan hal yang buruk. Ucap Fajri berusaha menahan dirinya. Perlahan ia terlelap sambil memegang adiknya sedikit menegang. Hingga pagi menjelang, hidung Fajri sudah tergoda dengan aroma wangi sarapan kesukaannya, yaitu sandwich. Ia tersenyum dalam tidurnya dan menunggu Fajira untuk masuk ke dalam kamar dan membangunkannya. Namun setelah beberapa lama ia merasa tidak ada yang masuk ke dalam kamar. Namun hanya terdengar ketukan pintu dan suara perempuan yang tengah memanggilnya. Fajri, apa kamu sudah bangun? Panggil Juwita. Sudah Kak, ucap Fajri serak. Ia segera bangkit dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk menyegarkan badannya terlebih dahulu. Ketika keluar dari kamar, ia melihat Juwita masih berdiri di depan pintu kamarnya dengan memakai baju kaos yang terlihat besar hingga menutupi lututnya. Dengan wajah polosnya, Juwita terlihat sangat menggemaskan di mata Fajri. Kak, panggil Fajri. Maaf, driverku baru mengantarkan baju untukku hari ini, ucap Juwita menunduk. Gak apa-apa Kak, ucap Fajri tersenyum. Iya, aku belum menyiapkan sarapan, sambungnya dan segera melangkah. Ji, panggil Juwita dan memegang tangan Fajri. Maaf, aku sudah menyiapkannya, ucap Juwita merona dan melepaskan pegangan tangannya. Jadi aroma masakan yang begitu menggoda itu berasal dari masakan kakak, tanya Fajri berbinar. Jangan berlebihan. Juwita berjalan terlebih dahulu menuju ruang makan dan menghidangkan sarapan untuk Fajri dan dirinya.